Pilot maskapai Malaysia Airlines berkewarganegaraan Malaysia ditangkap karena membawa 25 kg ekstasi dan 4 gram sabu saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pilot berinisial MS ditangkap Rabu kemarin saat tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari hasil tes urin, pilot MS positif mengonsumsi narkotika. Pilot membawa 170 penumpang rute Kuala Lumpur, Jakarta di bawah pengaruh narkotika. Pilot MS langsung ditetapkan sebagai tersangka dan diduga terlibat jaringan internasional, saudara. Dalam aturan internasional, kru pesawat termasuk pilot dikategorikan kelompok berisiko rendah dan menggunakan jalur khusus saat pemeriksaan di bandara sehingga tersangka memanfaatkan celah pengamanan yang minim untuk bisa membawa narkotika di dalam koper. Pilot dari penerbangan MH727 dari Kuala Lumpur. Pada saat datang, kemudian dari analisa intelijen, kecurigaan terhadap barang yang dibawa oleh pilot yang bersangkutan itu di tas yang dibawa langsung. Jadi perkiraan kami yang sabu tersebut adalah untuk dipakai yang bersangkutan. Lebih lengkap soal cerita penangkapan pilot Malaysia Airlines yang kedapatan membawa narkotika dan positif mengonsumsi sabu saat terbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Jakarta, kita tanyakan ke Kepala Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan. Pak Hengki, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya, Pak Hengki, jadi gimana Pak ceritanya penangkapan pilot MS ini? Apakah penangkapan pilot ini sampai ketahuan karena pada saat diperiksa kopernya, Pak Hengki? Iya, jadi memang ini sudah menjadikan program rutin kami ya, kegiatan kami bahwa sebenarnya semua bagasi itu dilakukan X-ray seperti itu. Walaupun pilotnya masuk melalui jalur khusus, tapi semua barang bawaannya sebenarnya dilakukan X-ray. Nah, pada saat 29 Juli malam ya, jam 11, pesawat MH727 ini landing dari Kuala Lumpur di Soekarno-Hatta. Kecurigaan dari hasil X-ray terhadap barang bawaan dari pilot MS ini, kemudian kami konfirmasi dengan dilakukan pemeriksaan dan ternyata terbukti pada saat pemeriksaan terdapat 14 bungkus besar yang isinya adalah ekstasi yang setelah dihitung itu jumlahnya sekitar 70.000. Totalnya 25 kilo sekitar. Dan pilot langsung mengakui Pak bahwa ia benar membawa barang haram ini dari Kuala Lumpur. Iya. Oke. Dia mengetahui bahwa barang itu adalah barang haram seperti itu ya. Oke, Pak Hengki, apa benar ini sebelumnya kalau pilot MS juga sudah pernah terbang ke Jakarta dan membawa narkotika, tapi kala itu lolos dari pemeriksaan, Pak Hengki? Ya, ini masih kami kembangkan informasinya. Namun terakhir itu informasi yang kami dapat bahwa dia mengakui sudah 2 kali sebenarnya membawa narkotika dalam penerbangan. Yang pertama itu pada saat penerbangan ke Sabah, berarti bukan ke Indonesia. Dan yang kedua pada saat yang kemarin tertangkap sebenarnya itu. Oke. Kalau ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangkanya dalam hal apa nih Pak? Kurir kah atau dia mengonsumsi positif narkotika atau apa perannya Pak? Ya, kalau yang bersangkutan sudah pasti sebagai kurir ya, dengan jumlah 70.000 itu tidak mungkin dikonsumsi. Tapi memang pada saat penangkapan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh kepolisian, tes urin dari Dokes itu ternyata positif juga mengkonsumsi sabu dan metamfetamin seperti itu. Oke, tersangka ini kan adalah seorang pilot ya Pak. Pertanyaannya Pak Hengki, apakah dengan menggunakan pilot ini sebagai kurir ini merupakan model baru untuk bisa menerbangkan, membawa lolos narkotika? Ya,
Eh, Benar sekali ya sebenarnya. Jadi pilot dan kru sebenarnya hampir di semua bandara itu adalah low risk ya. Mereka special passenger karena memang bertugas di bandara naik turun seperti itu sehingga hampir di semua bandara itu mereka diperlakukan spesial low risk seperti itu. Jadi mungkin karena mereka melihat selama ini mereka jalurnya khusus, kemudian tidak pernah diperiksa seperti itu, sehingga dimanfaatkan oleh sindikat seperti itu. Dan ini kasus yang paling besar sepengetahuan kami berhasil atau dicoba dibawa oleh seorang pilot. Pak Hengki, kalau untuk dari pertanyaan atau yang investigasi awal kepada tersangka ini mau diedarkannya kemana, Pak? Ke teman-teman pilotnya kah atau kemana, Pak? Ya, karena pengendalinya sebenarnya adalah pengakuan yang bersangkutan, pengendalinya adalah orang Malaysia, sehingga dia kemana langkahnya itu diarahkan dari Malaysia. Nah, yang diarahkan itu adalah nanti dia menunggu di hotelnya akan ada orang yang akan mengambil seperti itu. Jadi begitu ditanyakan apakah ini diedarkan di mana, sebenarnya dia tidak tahu. Yang pasti bukan untuk dikonsumsi dia atau ke teman-temannya, karena dia sudah pegang yang 4 gram ya, 4 gram met itu yang kemungkinan dikonsumsi oleh yang bersangkutan. Dan sisanya ini akan diedarkan, tapi nggak tahu ya Diedarkan. mau kemana begitu diedarkannya pada saat tiba di bandara ya. Ya, Oke, betul. Pak Hengki, ini kan pada saat dites hasil urin ini positif ternyata mengonsumsi narkoba ya jenis sabu. Jadi pelaku ini, tersangka ini berada di bawah pengaruh narkoba begitu pada saat menerbangkan pesawat dari KL ke Jakarta. Nah, ini juga yang menjadi concern dan kekhawatiran kami ya. Kalau secara saintik berdasarkan hasil dari tes urinnya ya positif. Tinggal sekarang mungkin akan kita kembangkan kapan dia memakainya, kemudian kalaupun menerbangkan sudah seperti apa pengaruhnya terhadap awasnya pilot ya dalam menerbangkan pesawat ya. Tapi dengan kadar narkotika yang ada di urinnya ini berarti ya memang dia positif memakai seperti itu. Oke, selain pemakai, ini juga sudah ditetapkan pilot MS ditetapkan sebagai tersangka dan diduga terlibat dalam jaringan narkotika jaringan internasional. Terima kasih Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Hengki Tomuan. Selamat sore, Pak Hengki.